Barat. Selamat datang di Zoom meeting sosialisasi lomba menulis tingkat kota administrasi Jakarta Barat tahun 2026. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Boleh kasih jempolnya kalau jelas. Baik, kalau gitu saya minta cakepnya ya, saya mau pantun dulu, boleh? Membeli duku di pasar Jumat, jangan lupa mampir ke Sleepy. Mari menulis Artinya, dengan semangat, tuangkan ide, raihlah mimpi. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Wah, ternyata walaupun kita lewat Zoom, kita harus ramai. Pokoknya hari ini kita harus ceria. Baiklah, yang terhormat Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Ahmad Jazuri. Yang kami hormati Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Barat, Ibu Haja Suhaina, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan penulis muda Jakarta Barat. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja dengarkan pembukaan sekaligus sambutan dari Ibu Haja Suhaina selaku Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Barat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai dengan membaca pantun ya. Makan daging kambing gulai, Cakep. sambil minum kopi. Artinya, Dengan bismillah acara dimulai, saya berpantun untuk buka acara. Hujan turun, basahi ranting. Cakep. Ranting jatuh diinjak tupai. Artinya, Membaca itu sangatlah penting agar kamu bisa tercapai. Mata saya kok jadi nggak ada. Yeay. Saya ucapkan minal aidin faizin. Untuk pertama kalinya kita bertemu setelah melewati Idul Fitri kemarin. Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam kegiatan kita di tahun 2026. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat, yang saya hormati PLT Kasudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat, para Kasatpel Pendidikan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat, para Kepala Sekolah SD, MI, se-Kota Administrasi Jakarta Barat, para Kepala SMP, MTS, sederajat se-Kota Administrasi Jakarta Barat, para Kepala SMA, MA, sederajat se-Kota Administrasi Jakarta Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, para pengelola RPTRA se-Jakarta Barat, dan yang saya hormati seluruh peserta rapat yang hadir dalam Zoom meeting siang ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan sosialisasi lomba menulis tingkat kota administrasi Jakarta Barat tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan salah satu upaya menumbuh kembangkan kegemaran membaca, budaya literasi dan menulis yang menyasar siswa-siswi mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA sederajat di Provinsi DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Barat. Menulis bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga sarana untuk menuangkan gagasan, kreativitas, serta membangun
pola pikir yang kritis. Bapak Ibu yang saya banggakan, melalui lomba menulis ini diharapkan dapat melahirkan penulis-penulis muda berbakat dan mampu menghasilkan berbagai bacaan yang menarik sebagai alternatif bahan bacaan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan tulis, serta memperkuat ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya cintai, kegiatan lomba menulis tahun 2026 ini tingkat kota administrasi Jakarta Barat dilaksanakan mulai tanggal 16 April sampai dengan 10 Juni 2026. Adapun tahapan kegiatan lomba ini meliputi sosialisasi, pengumpulan karya, penilaian karya, rapat pleno dewan juri, dan pengumuman pemenang. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi ini penting agar seluruh peserta dapat memahami dengan baik ketentuan, tema, serta mekanisme lomba. Kami mendorong peserta semua untuk berpartisipasi secara aktif, tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai agen literasi yang dapat memberikan dampak positif di lingkungan masing-masing. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, yaitu Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan Sudin Pendidikan Wilayah 2, para Kasatlak Pendidikan, dan para kepala sekolah. Saya harapkan dengan semangat kerjasama dan kolaborasi antara semua pihak, maka kegiatan lomba menulis ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan baca pantun. Sore hari menggunting kuku. Cakep. Ibu datang membawa tamu. Artinya, Ayo rajin membaca buku. Buku itu jembatan ilmu. Pisang masak dimakan kerah. cakep. Pisang dimakan di tempat kelam. Artinya, Sampailah kita di penghujung acara, saya tutup mengucapkan salam. Salam literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Soyana atas arahan dan dukungannya. Semoga pesan tadi menjadi pemacu semangat bagi kita semua. Baiklah, Bapak Ibu semua, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya karena kita akan berfoto bersama. Kita bikin 3 sesi ya. Kemudian boleh kasih salam literasinya. Tim dokumentasi siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk tetap dinyalakan ya Bapak Ibu semua sampai akhir. Kameranya sampai akhir ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kini kita masuk ke acara inti kita. Kita akan mendengarkan pemaparan materi. Kita akan membedah tuntas mekanisme lomba sampai kriteria penilaiannya. Langsung saja, mari kita sambut Ibu Norma selaku Pustakawan Jakarta Barat. Kepada Ibu Norma kami persilahkan. Oke, terima kasih Kania. Apakah suara saya terdengar? Aman. Aman ya? Oke. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang saya hormati Kepala Seksi Perpustakaan Sudin Pusdip Jakarta Barat, Ibu Haja Suhaina. Yang saya hormati Kasudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat, para Kasatpel Pendidikan, para kepala sekolah, dan seluruh peserta yang hadir pada Zoom meeting kegiatan sosialisasi lomba menulis tahun 2026. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul pada siang hari ini untuk memaparkan, untuk nanti saya memaparkan tentang
sosialisasi lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026. Bapak dan Ibu, serta mungkin ada di sini juga siswa-siswi ya dari SD, SMP, dan SMA yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Saya akan menjelaskan tentang tata cara lomba menulis tahun 2026. Sebetulnya lomba ini sudah dilakukan ini tahun ketiga ya, jadi bukan tahun pertama. Jadi sebetulnya caranya tidak banyak berubah dari tahun lalu dan dari 2 tahun lalu, tapi nanti ada sedikit perubahan di syarat ketentuan halaman untuk tiap jenjang itu akan berbeda. Tapi selebihnya ini akan sama dengan penyelenggaraan lomba menulis di tahun 2024 dan 2025. Baiklah, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Belum? Sudah. Baik, Bapak dan Ibu, izin dan teman-teman semua yang hadir pada Zoom meeting siang hari ini, izin untuk saya akan memulai memaparkan tentang lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026. Enggak masuk. Izin belum full screen. Belum full screen. Di kamu full screen kan? Sebentar. Nggak full screen ya, Bu? Masa sih? Di kamu gimana tampilannya? Oh, memang begitu ya. Ya, tapi terbaca nggak ya Bapak Ibu? Di saya Sudah Bu, soal sudah oke. Iya, terbaca. terbaca ya. Di saya soal sudah full screen. Jadi saya izin saja ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut. Latar belakang untuk lomba menulis adalah sebenarnya ini adalah lomba berjenjang bagi anak-anak yang direncanakan setiap tahun. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini lomba yang sudah dilaksanakan 3 tahun terakhir. Tujuannya untuk apa? Masih muda dalam kemampuan menulis. Jadi memang ini adalah sarana untuk mengasah nih kemampuan dari literasi anak-anak terutama di bidang menulis supaya kita kumpulkan mana yang berbakat dan kita gali potensinya untuk maksimal dan nantinya pemenangnya bisa juga nanti sampai menerbitkan bukunya gitu ya. Jadi sebetulnya saya yakin banyak sekali siswa-siswi peserta didik di sekolah Bapak Ibu semua sebenarnya bisa menulis dan punya potensi tapi belum ada wadahnya. Nah, ini Sudin Pusip Jakarta Barat beserta Dispusip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan apresiasi ini dan sekaligus untuk juga mencari bibit-bibit penulis yang apa ya, yang handal gitu dan yang berbakat dari semenjak dini gitu. Nanti semoga kedepannya bisa juga menjadi pengganti dari penulis-penulis seperti Andrea Hirata, Terelie dan lain-lain. Selain itu, lomba menulis ini juga merupakan upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi untuk membentuk karakteristik anak-anak, yaitu dengan memberikan apresiasi. Seperti saya tadi bilang, ini adalah sebuah lomba, jadi tentu saja ada apresiasi yang akan diberikan oleh panitia, terutama di sini adalah Sudin Pusat Jakarta Barat. Saya lanjut. Nah, untuk tahun ini kita ada tagline dari dinas karena kami menganut untuk juknisnya dari dinas karena nanti semua pemenang lomba menulis per kategori akan dikirim untuk menjadi peserta lomba menulis tingkat provinsi. Tagline untuk lomba menulis tahun ini adalah Jakarta dalam ingatan dan harapan. Ini hanya tagline ya Bapak Ibu, saya jelaskan ini tagline yang diangkat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Tapi ini bukan tema. Jadi ini hanya tagline besar yang apa ya, ditentukan oleh Dispusip bahwa kita akan mengangkat Jakarta dalam ingatan dan harapan gitu. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, apa aja sih ketentuan umum dalam lomba menulis tahun 2026? Sebetulnya sama seperti tahun yang lalu, yaitu yang pertama adalah ketentuan umum ya, Bapak dan Ibu. Berasal dari siswa-siswi peserta didik yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di Jakarta Barat. Jadi kita akan mengambilnya adalah sekolahnya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sekolahnya di Jakarta Barat tapi rumahnya di Jakarta Selatan atau misalnya masuknya ke Tangsel, itu boleh nggak? Boleh, karena kita ngambilnya adalah sekolahnya. Jadi lokasi sekolah baik swasta ataupun negeri di Jakarta Barat.
Dan ini termasuk juga sekolah-sekolah ini ya, apa madrasah. Untuk MA, MI, MTS itu diperbolehkan untuk mengikuti lomba ini selama masih dalam wilayah Jakarta Barat. Yang kedua ketentuannya adalah melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah tentang persetujuan mengikuti lomba menulis. Jadi karena ini adalah lomba yang mewakili sekolah, jadi kami membutuhkan surat keterangan dari kepala sekolah yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah. Seperti itu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk mendaftar secara perorangan mandiri. Jadi tetap harus dengan izin sekolah. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu peserta lomba menulis. Jadi tiap sekolah tidak dibatasi berapa jumlah peserta yang diikut sertakan dalam lomba menulis. Boleh satu, kalau misalnya ada dua, bahkan ada 15, itu boleh-boleh saja semua mengikuti. Tapi satu siswa hanya boleh mengirimkan, satu peserta hanya dapat mengirimkan satu karya. Kemudian di sini ada ketentuan yang keempat adalah melampirkan daftar judul buku yang pernah dibaca dalam biodata peserta. Karena kita sekali lagi salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat baca, jadi kami juga merasa perlu untuk mengetahui apa aja sih daftar bacaan dari siswa-siswi dan peserta didik yang dibaca. Kami tidak menilai buku apa yang dibaca, tapi ada buku yang sudah pernah dibaca. Jangan sampai nanti di biodata sama sekali kosong tuh buku yang dibacanya strip. Masa iya sih gitu nggak pernah baca buku? Buku sekolah dibaca kan, buku kelas, buku-buku dongeng pasti dibaca lah, buku-buku yang simple apa tipis-tipis itu juga nggak, tapi dicantumkan. Jangan sampai nanti tidak ada daftar buku yang dibaca. Oke, sekarang kita masuk ke ketentuan lomba. Jadi lomba ini adalah lomba untuk tiap kategori jenjang sekolah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Kita masuk untuk kategori SD. Yang pertama adalah kelas 4 sampai 6. Sekali lagi kelas 4 sampai 6. Jadi yang boleh mengikuti hanya dari kelas 4 sampai kelas 6 ya Bapak dan Ibu. Jadi kelas 1, 2, dan 3 itu mohon maaf belum bisa mengikuti lomba ini. Kemudian yang kedua adalah ketentuannya untuk kategori SD lombanya perorangan, yaitu terdiri dari satu orang peserta sebagai penulis sekaligus ilustrator. Seperti itu. Jadi untuk lomba jenjang SD memang untuk satu orang pesertanya, tidak berkelompok. Oke, kita lanjut untuk ketentuan kategori SMP atau MTS dan SMA, SMK, dan MA. Yang pertama adalah siswa-siswi kelas 7 sampai 9 untuk SMP dan MTS, kemudian siswa kelas 10 sampai 12 untuk SMA, MA, dan SMK. Nah, ini untuk ketentuan lomba kategori SMP dan SMA ini adalah berkelompok. Jadi hasil karyanya harus berkelompok, minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Jadi tidak bisa kami terima kalau itu adalah karya perorangan. Itu langsung akan kami diskualifikasi. Kalau misalnya 5 orang boleh nggak? Nggak boleh. Jadi maksimal 4 orang, 2 sampai 4 orang. Kalau 5 orang, saya sarankan untuk membuat tim baru, mencari tim yang baru gitu ya. Bertiga boleh nggak? Boleh, karena 2 sampai 4. Nah ini nanti dari grup yang terdiri dari 2 sampai 4 orang ini, ada yang bertindak sebagai penulis, ada yang bertindak sebagai ilustrator. Jadi setiap peserta dalam grup itu mempunyai peran. Jadi tidak hanya satu orang yang menulis, tapi yang lainnya hanya numpang nama gitu ya. Jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut ke tema dan judul. Tadi seperti saya bilang, tadi adalah tagline yang saya sebutkan di depan, yaitu Jakarta dalam ingatan dan harapan ya kalau saya nggak salah. Itu hanya tagline besarnya saja. Tapi untuk tema dan judul buku atau judul karya adalah bebas kreatif selama tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, seks, erotisme, pornografi, dan lain-lain termasuk sara ya. Jadi judulnya dan temanya tuh bebas kreatif. Silakan untuk berimajinasi seluas-luasnya, tapi tidak menyalahi aturan yang tadi saya sebutkan itu. Jadi bebas ya temanya, tidak ada batasan. Mau ada yang temanya kayak seperti tahun lalu tuh banyak yang imajinatif sekali gitu ya. Itu juga bisa. Ada yang judulnya juga sangat menarik, itu banyak banget tahun lalu. Dan kalau lihat hasil pemenang
dari wilayah lain juga sangat luar biasa gitu. Jadi memang imajinatif sekali. Kemudian, nah ini tadi kriteria umumnya. Sekarang kita langsung masuk ke ketentuan khusus per kategori. Yang pertama adalah ketentuan khusus kategori SD atau MI. Yang pertama, karya tulis merupakan buku cerita anak dalam bentuk buku cerita bergambar. Jadi Bapak dan Ibu untuk SD ini adalah buku cerita bergambar. Jadi ada gambarnya, ada tulisannya, bukan tulisan semua dan bukan gambar semua. Jadi tetap dalam satu halaman itu ada gambarnya, terus ada tulisannya. Apakah tulisannya harus penuh full satu halaman? Tidak. Kalau untuk kategori SD dan SD atau MI itu justru memang ilustrasi atau gambarnya itu lebih banyak daripada tulisannya, seperti yang ada di ketentuan yang nomor 3 ya. Saya bacakan dulu untuk ketentuan nomor 2 adalah ukurannya A5 dengan hasil karyanya itu tebalnya 24 sampai 36 halaman. Ini dibatasi ya, beda dengan tahun lalu kalau nggak salah tuh cuma membatasi minimal 24 halaman ya kalau nggak salah. Ini sudah dipatok harus 24 sampai 36 halaman ya. Kemudian selanjutnya adalah proporsi ilustrasi atau gambar sekitar 50 sampai 70%. Nah, ini berarti kan banyakan gambarnya nih Bapak dan Ibu. Jadi bukan banyakan tulisannya kalau untuk kategori SD. Jadi lebih banyak gambar, kemudian nanti ada tulisannya. Kemudian selanjutnya adalah peserta dapat menggunakan dan atau mengembangkan ilustrasi gambar yang disediakan oleh panitia. Jadi kami di panitia dari tingkat dinas itu sudah menyediakan beberapa alternatif gambar yang bisa dijadikan apa ya namanya acuan gitu ya. Tapi itu tidak mutlak. Jadi boleh menggunakan gambar sendiri karena memang temanya mungkin tidak pengen lebih out of the box gitu ya, boleh saja. Jadi gambar yang kami sediakan itu bersifat opsional atau boleh digunakan, boleh juga tidak. Kemudian ketentuannya selanjutnya adalah karya tulis adalah orisinal, belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain. Terus yang selanjutnya adalah karya bukan plagiat dan bukan hasil karya AI. Ini penting banget nih, ini nggak ada ketentuan di tahun lalu, tapi kita melihat juga perkembangan AI yang sangat luar biasa karena sangat mudah sekali ternyata sekarang bikin tulisan, tinggal tulis promptnya aja di ChatGPT, jadilah sebuah cerita gitu ya. Tidak, nanti kami akan cek juga untuk keaslian tulisannya ya Bapak dan Ibu. Nanti juga dari tim juri juga akan memeriksa gitu. Untuk gambar juga apakah ini gambar hasil AI atau hasil karya sendiri gitu. Kemudian dalam hasil karya itu jangan lupa mencantumkan asal sekolah, nama pembimbingnya, guru pembimbingnya juga ya, termasuk judul dan isinya. Kadang ada beberapa karya yang kami terima di tahun-tahun sebelumnya, itu tiba-tiba langsung dikirim itu udah langsung halaman 1 itu udah hasil tulisannya gitu, tapi nggak ada covernya. Covernya tidak ada, nama pesertanya tidak ada, bahkan judulnya pun nggak ada. Jangan sampai terjadi seperti itu. Pastikan sudah ada covernya, di mana di cover ada nama, kemudian ada judulnya, kemudian bisa juga di halaman setelah cover itu ada nama sekolahnya, nama guru pendampingnya, dan lain-lain gitu ya. Itu yang saya tekankan. Kemudian kita lanjut ke ketentuan untuk kategori SMP, sebetulnya sama seperti yang tadi SD, tapi saya mau menekankan ini karya tulis berupa novel ya Bapak dan Ibu, izin ini mohon maaf saya ada typo novel ya, tapi novel. Novel bergambar, jadi novel tapi ada gambarnya. Ukurannya masih sama A5, tebalnya 60 sampai 80 halaman. Jadi tahun lalu tuh ada sampai yang karyanya tuh lebih dari 100 halaman. Nah, itu juri jadi evaluasi bahwa kayaknya untuk lebih menyeragamkan, jadi dibatasi untuk halamannya 60 sampai 80 halaman. Nah, ini proporsi ilustrasinya untuk kategori SMP adalah 30 sampai 50%. Jadi ilustrasinya sudah lebih sedikit daripada kategori SD ya Bapak dan Ibu. Jadi tulisannya kalau bisa dilihat di sini tulisannya berarti antara proporsi antara tulisan sama ilustrasi setengah-setengah gitu ya, samanya gitu. Jadi tidak boleh terlalu banyak gambar juga. Kemudian peserta dapat menggambar manual atau menggunakan aplikasi menggambar digital.
tapi tidak diperkenankan menggunakan ilustrasi atau aset dari internet. Bapak dan Ibu, jadi gambarnya jangan sampai apa yang namanya nyomot gitu ya, nyomot dari gambar di internet itu tidak diperbolehkan. Bahkan dari juknis dari tingkat dinas itu tidak diperkenankan menggunakan aplikasi Canva, tapi diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi menggambar seperti Adobe itu boleh. Tapi kalau Canva itu kan sudah banyak elemen yang sudah jadi, itu tidak diperkenankan oleh panitia di tingkat dinas gitu. Jadi saya sampaikan di sini supaya nanti kita punya pemahaman yang sama dan jangan sampai nanti peserta dari Jakarta Barat didiskualifikasi ketika di tingkat dinas seperti itu di tingkat provinsi ya. Kemudian selanjutnya karya tulis adalah orisinal, itu seperti sama seperti SD yang tadi, bukan plagiat dan bukan hasil karya AI juga. Sama seperti yang tadi, jangan lupa untuk mencantumkan cover di mana ada nama, judul, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk SMA juga ketentuannya kurang lebih sama ya Bapak dan Ibu, cuma saya tekankan lagi di sini untuk SMA ini tebalnya itu ini novel ya, sekali lagi ini novel bergambar itu 80 sampai 120 halaman. Jadi jangan melebihi 120 halaman ya Bapak dan Ibu. Kemudian ilustrasinya sudah sedikit kalau di SMA ya kategori SMA. Jenjang SMA itu 20 sampai 30% saja kategori ilustrasinya. Jadi sekitar 70%-nya adalah tulisan gitu ya. Sama ya gambarnya juga silakan gambar manual atau menggunakan aplikasi seperti Adobe, tapi tidak menggunakan gambar dari AI atau gambar dari internet yang diambil tanpa mencantumkan, yang diambil secara tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah lini masa atau timelinenya ya Bapak dan Ibu untuk pengumpulan karya itu dari 16 April sampai 22 Mei. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lebih ya Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan karyanya. Bisa dibimbing anak-anak muridnya atau peserta didiknya untuk membuat karya yang paling bagus dan apa ya sangat apa ya yang bagus terus juga inovatif gitu ya. Pokoknya beda out of the box. Jadi juri-juri itu sangat suka juga ternyata membaca karya siswa yang hasil karya tuh yang agak out of the box gitu ya. Jadi tiba-tiba nanti ada apa ya kucing jadi astronot atau apa gitu. Itu sangat menarik. Bahkan karya apa ya tahun lalu tuh yang banyak diminatin tuh ada tentang persahabatan yang diibaratkan dengan kelopak bunga itu kalau nggak salah tahun lalu tuh ada kayak gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa tulisan para peserta didik tahun lalu tuh peserta lomba tahun lalu. Kemudian ya selanjutnya adalah tahapan penilaian karya yaitu tanggal 26 Mei sampai 4 Juni. Ini kurang lebih sekitar 1 mingguan nanti Dewan yang masuk. Tapi nanti karya yang masuk ke dalam penilaian Dewan Juri adalah karya yang melewati seleksi administrasi dari panitia ya. Jadi tidak semua karya bisa dinilai Dewan Juri karena kami akan melakukan seleksi administrasi. Apa saja yang diseleksi? Salah satunya adalah ketentuan syarat-syaratnya, yaitu tadi ada surat keterangan dari kepala sekolah, itu wajib. Kemudian mengisi biodata, itu juga wajib gitu. Kalau tidak ada dua itu, kami biasanya langsung diskualifikasi. Begitu juga dengan ketentuan tadi proporsi ilustrasi untuk tiap kategori beda-beda itu akan menjadi salah satu dasar penilaian kami di panitia untuk seleksi administrasi. Kalau terlalu banyak gambar atau terlalu banyak tulisan tidak sesuai dengan kriteria tiap jenjangnya, kami akan melakukan langsung diskualifikasi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah rapat pleno Dewan Juri pada tanggal 5 Juni, kemudian pengumuman pemenang tanggal 10 Juni, dan tanggal 22 Juni karya ya, pemenang satu untuk tiap kategori akan dikirimkan ke tingkat provinsi DKI Jakarta. Jadi dari pengumuman pemenang itu masih ada waktu sekitar 10 hari atau 12 hari untuk bisa memperbaiki karyanya sebelum dikirimkan ke tingkat provinsi. Nanti Dewan Juri akan memberikan masukan eh, terkait karya pemenang nomor pemenang pertama karena yang dikirimkan hanya pemenang pertama ya ke tingkat provinsi. Nanti dikasih masukan apa saja yang harus ditambah atau diperbaiki atau diubah gitu ya. Itu dari Dewan Juri akan memberikan masukan untuk tiap karya yang akan dikirim ke tingkat provinsi.
Kemudian kriteria penilaiannya apa saja? Ini sebetulnya kurang lebih sama seperti tahun lalu, ada 5, yaitu pemilihan tema dan judul, gaya penulisan dan penggunaan tata bahasa, isi cerita, visualisasi ilustrasi, dan yang terakhir adalah keterkaitan cerita dengan ilustrasi. Ini ada bobot-bobotnya untuk kategori SD dan SMP dan SMA, yaitu kategorinya. Bobot penilaiannya sama, untuk kategori SD agak sedikit berbeda. Ini bisa dibaca ya Bapak dan Ibu. Kemudian, karena ini adalah sebuah lomba, tentu saja ada hadiahnya. Untuk hadiah, Bapak dan Ibu, ini kami menganut pada, ini ada nih di bawahnya. Kebaca nggak nih? Enggak ya? Oh, kebaca ya. Ini hadiahnya untuk juara 1 untuk kategori SD. Ini memang agak beda ya Bapak dan Ibu. Kenapa jumlahnya jauh sekali dengan kategori SMP dan SMA? Sayangnya di sini udah langsung ada di Kepgub nomor 312 tahun 2020. Jadi saya tidak ngarang ini hadiahnya kenapa bisa bedanya kayak gini. Karena mengacu pada Kepgub 312 tahun 2020. Untuk kategori SD adalah lomba perorangan. Jadi hadiahnya ini untuk perorangan satu orang. Untuk kategori SMP dan SMA adalah lomba grup. Lomba grup, satu grup jika menang untuk juara 1 dapat 10 juta, juara 2 9 juta, juara 3 8 juta, juara harapan 1 7 juta, dan juara harapan 2 6 juta. Ini yang akan didapatkan satu grup ini, bukan per orang ya, satu grup, nanti salah pengertian, bukan per orang. Jadi ini satu grup. Jadi misalnya satu grupnya berempat, silahkan diselesaikan secara adat dibagi 4 gitu ya. Seperti itu. Dan saya juga mengingatkan Bapak dan Ibu untuk pencairan pemenang hadiah gini, tentu saja nanti ada administrasi yang harus dilengkapi oleh peserta lomba dan tentu saja kami membutuhkan waktu untuk mengirimkan hadiah. Jadi tidak mungkin kami kirimkan hadiah itu perorangan satu. Misalnya satu udah ngumpulin, oh saya transfer ke satu. Tidak. Jadi nanti hadiah akan dikirimkan ketika semua administrasi lengkap dari juara 1 sampai harapan 2 per kategori. Jadi kalau masih ada yang ketahan di juara 2 belum selesai ngumpulin nih, belum ngumpulin walaupun yang 4 sudah selesai, kami tidak bisa transfer ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin akan ada waktu yang dibutuhkan untuk pencairan hadiah untuk pemenang. Kenapa saya sebutkan di sini agar tidak menjadi masalah di kemudian hari gitu ya. Soalnya kejadian tahun-tahun sebelumnya pasti ada yang kok saya udah ngirim berkas, tapi kok belum ditransfer gitu. Berarti belum lengkap di kategori itu. Seperti itu. Mohon pengertiannya ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Ini tadi saya katakan untuk SD itu ada ilustrasi yang boleh digunakan atau menjadi eh, apa ya patokan gitu ya. Patokan doang ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya dari gambar yang nomor 1 ini temanya 500 tahun Kota Jakarta gitu ya. Ini dari satu gambar ini boleh dikembangkan. Misalnya dipakai ini di halaman 1, nanti halaman 2-nya dia atau di halaman 3-nya gambarnya menggambar sendiri boleh gitu. Tapi sekali lagi gambar ini tidak wajib. Terus satu atau tiga-tiganya harus dipakai. Enggak, aja salah satu kalau memang mau menggunakan salah satu ilustrasi ini menjadi inspirasi tulisannya. Gitu ya. Jadi tidak tiga-tiganya, tidak tiga-tiganya, hanya salah satu. Tapi sekali lagi saya bilang boleh menggambar sendiri dan bebas kreatif. Seperti itu. Nah, ini tadi saya sampaikan ada dokumen pendaftaran. Yang wajib adalah satu, ada biodata peserta yang harus diisi. Ini boleh diketik, boleh ditulis tangan. Tapi kalau ditulis tangan, tolong tulisannya yang rapi. Ini sebaiknya diisi semua. Kemudian di dokumen yang kedua adalah surat persetujuan mengikuti lomba. Ini dari kepala sekolah. Saya himbau untuk dibuat dalam kop surat sekolahnya masing-masing ya. Jadi dibuat dengan dia bagian atasnya adalah kop surat, kemudian ada nama, terus kemudian ini ada nama kepala sekolahnya kan. Seperti itu. Ini kalau 4, ini berarti empat-empatnya ditulis ya Bapak dan Ibu, bukan cuma satu. Seperti itu. Untuk kategori yang grup ini berarti empat-empatnya ditulis. Kemudian harus ditandatangani dan dibubuhkan materai. Ditandatangani kepala sekolah dan dibubuhkan materai. Ini adalah surat pernyataan. Jadi ini juga yang menjadi dasar kami untuk dikirimkan nanti ke tingkat provinsi. Seperti itu. Kemudian ini adalah tautan untuk lomba menulis.
Ini nanti Bapak dan Ibu kami akan share juga di Instagram kami dan kami juga akan share di grup-grup WhatsApp yang sudah ada, yaitu untuk grup pembinaan, grup lomba hanjaba, grup Baca Jakarta dan lain-lain. Ini akan kami share ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal klik aja kalau ketika mengirimkan karya, itu klik saja untuk link-link tersebut. Kemudian lampirannya juga sudah kami siapkan. Ini udah ada di linknya. Ilustrasi SD juga bisa langsung di-download saja. Seperti itu, sudah kami siapkan semuanya. Seperti itu. Nah, itu aja sih Bapak dan Ibu, kurang lebihnya sih masih sama seperti tahun lalu. Semoga dengan penjelasan ini Bapak dan Ibu bisa lebih jelas dan lebih udah tahu nih arahnya mau bagaimana dan bisa juga langsung untuk mencari apa siswa-siswi yang berbakat di bidang menulis untuk mengikuti lomba ini. Saya berharap sih peserta untuk tahun ini meningkat dari tahun lalu dan semoga Jakarta Barat, perwakilan Jakarta Barat nanti akan menang di tingkat provinsi. Amin, amin, amin. Baik, itu aja sih paparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Kania. Saya ucapkan alhamdulillah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Norma atas paparannya. Ternyata Bapak Ibu ada sedikit perubahan dari tahun kemarin ya. Saya rasa di kepala Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan. Kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Boleh di chat di kolom chat atau boleh raise hand langsung. Silakan Bapak Ibu. Siap. Bapak Ibu saya mau nanya boleh, tapi kok saya mau nyari Raisen nggak ketemu, boleh langsung kah? Ini dia, Boleh. ini dia. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang ingin saya tanyakan pertama adalah gini, kebetulan kami dari jenjang MTS ya Ibu. Jadi tadi kategori jumlah pesertanya adalah 4 orang, maksimal 4 orang ya Bu ya, untuk satu kelompok. Jadi apakah itu sudah dikategorikan gini, maksudnya 2 orang yang nulis, 2 orang yang ilustrator, atau bebas aja di mix gitu Bu? Atau nanti pas di pendaftarannya itu apakah dikategorikan lagi, oh si A sebagai ilustrator atau si B-nya ini sebagai penulisnya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kami ini kan beberapa waktu yang lalu pernah mengadakan pelatihan menulis ya di sekolah gitu. Terus kami menghadirkan narasumber lah seperti itu. Apakah diperkenankan jika naskah ini melalui tahap editing jasa profesional gitu? Atau memang ya sudah apa adanya seperti punya anak-anak saja? Kiranya cukup. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Boleh langsung dijawab Bu Norma, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya pertanyaannya dari Ibu Ibu Ita, siapa ini Bu? Ibu Ita, sorry aku belum rename, Ibu mohon Ita, maaf. ya. Ibu Ita, saya tadi mau sebut Ibu Waka, gitu enggak ya? Ibu Ita, terima kasih. Alhamdulillah saya senang banget loh ada peserta dari MTS karena memang kami somehow selalu berkesulitan untuk menjangkau dari apa MA, MTS dan MI gitu ya. Jadi saya senang banget kalau ada peserta dari MTS juga. Kalau nggak salah tahun lalu ada yang menang juga loh dari tingkat Ada MI ya. Hanjaba di Oh, apa Hanjaba ini? juga menang ya. Menggambar Wah, ya? luar biasa. Iya, Ya, Ibu, untuk pertanyaan nomor 1, apakah tadi untuk kategori jenjang MTS ya? MTS itu iya. kan pesertanya 2 sampai 4. Apakah harus Oke, 2 penulis, 2 ilustrator, atau boleh bebas? Bebas, Ibu. Jadi tidak ada ketentuan 2 harus penulis, 2 harus ilustrator. Boleh aja satu penulis, 3-nya ilustrator boleh. Atau kebalikannya 3 penulis, 1 ilustrator itu boleh. Dan di pendaftaran itu tidak perlu dispesifikasikan bahwa dia ilustrator, dia penulis, sebetulnya tidak perlu sih. Jadi yang penting baik. daftar namanya adalah jelas itu adalah siswa-siswi dari sekolah tersebut dan kelasnya. Kalau SMP kan boleh semua ya, 1, 2, kelas 7, 8, 9 boleh ikut gitu ya. Kalau SD kan hanya 4, 5, Baik, 6. Jadi itu pertanyaan nomor 1. Sudah clear ya Bu ya? Untuk baik, pertanyaan terima nomor 2 kasih. nih. Iya, pertanyaan kedua. Pertanyaan nomor 2 ini luar biasa Iya, sekali nih pakai editing jasa jasa profesional. Ibu, jadi salah satu tujuan lomba ini adalah untuk mengasah ya bibit oke. penulis yang ada di sekolah.
Sebenarnya Mm-mm. kami membutuhkan adalah apa namanya partisipasinya dari guru pembimbing. Jadi porsinya Oke. itu untuk melakukan editing atau memberi masukan. Memberi masukan ya Bapak dan Ibu, saya garis bawahi masukan, bukan Bapak dan Ibu atau guru pembimbing yang menulis ceritanya. Ini takutnya saya salah artikan, kadang ada Bapak dan Ibu yang mungkin lebih dominan gitu ya untuk supaya siswa-siswinya bisa menang gitu. Jadi lebih dominan. Jangan ya Bapak dan Ibu karena kita pengen menggali penulis-penulis yang apa ya punya potensi gitu. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk cobalah untuk nulis sendiri, tapi nanti Bapak dan Ibu guru adalah tugasnya menjadi pembimbing, memberitahu apa saja yang harus diperbaiki dari segi penulisan atau dari segi alurnya atau dari segi ilustrasinya seperti itu. Jadi saya berharap sih tidak menggunakan jasa jasa editing profesional ya Ibu, jangan ya. Nanti pasti menang dong Oke, Ibu. oke. Saya yakin pasti Oh, Ibu juga udah jago nih kayaknya. Jadi dari siap, siap. apa guru pembimbing ya Ibu ya, seperti itu. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih, Ibu, untuk penjelasannya. Baik, terima kasih semoga menjawab. Next. Baik, sudah cukup jelas ya Ibu Ita. Kemudian Ya. tadi saya lihat di kolom chat, Bu. Saya izin bertanya untuk jumlah halaman SD 24 sampai 36 halaman. Apabila siswa menulis 25 halaman, apakah mempengaruhi di penilaian? Silakan Bu Norma. Oh, oke. Jadi apakah kalau tadi kategori apa kriterianya 24 sampai 36 halaman. Kalau siswa hanya 25 halaman apa nilainya jadi nggak maksimal dibandingkan dengan yang menulis 36 halaman? Enggak, Ibu. Jadi penilaiannya tidak seperti itu. Jadi eh, yang memenuhi kriteria syarat untuk jumlah halaman adalah 24 sampai 36. Jadi di range itu berapapun jumlah halamannya selama di range 24 sampai 36 halaman berarti dia sudah memenuhi kriteria. Nah, nanti penilaian dewan juri itu bukan masalah halaman, tapi bagaimana si ide ceritanya, bagaimana isi ceritanya, bagaimana penulisannya, bagaimana dengan si ilustrasinya. Jadi lebih ke apa kriteria penilaian yang tadi saya sebutkan ada 5 itu ya. Lebih ke situ, bukan masalah jumlah halaman yang cuma 25 halaman dibanding dengan jumlah halaman yang 36. Kalau dengan 25 halaman tapi isi cerita dapat tersampaikan sampai selesai dan tidak terburu-buru atau tiba-tiba loncat-loncat gitu ya. Itu nanti penilaian dewan juri dan itu mutlak penilaian adalah dewan juri. Kami di pihak panitia tidak turut campur dalam hal penilaian hasil karya. Seperti itu. Nanti juga penulis maksudnya juri adalah penulis dan ilustrator yang memang kompeten di bidangnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir kami tidak ada intervensi karena ini adalah murni nanti Dewan juri adalah penulis-penulis buku yang sudah punya karya, bahkan sudah punya nama gitu ya. Dan dia akan bekerja secara profesional. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, semoga dipahami. Baik. Selanjutnya, Bu, dari kategori SD juga, penulisannya itu harus tulis tangan atau diketik karena dua. Pertanyaannya sama. Oke, kategori SD ya tadi. Boleh ditulis tangan atau diketik. Boleh dua-duanya. Jadi tidak ada dibatasi, boleh tulis tangan, boleh ketik. Kalau ditulis tangan berarti kan kelihatan sekali bahwa itu tulisan tangan ya. Tapi ada kendala mungkin nggak semua tulisan tangan itu kan eh, cantik luar biasa ya. Mungkin ada tulisan tangan yang terbatas. Boleh diketik. Boleh diketik, jadi supaya untuk lebih jelas sih. Itu memudahkan dewan juri juga nanti dan biasanya nanti masalah estetika gitu ya. Jadi boleh dua-duanya. Jadi silahkan digunakan yang lebih nyamannya dan yang pastinya nanti karyanya itu jadi maksimal gitu ya. Seperti itu sih Bapak dan Ibu. Ukuran spasi ini ada sekalian saya gabungin aja deh. Ukuran spasi hurufnya. Oh iya, tadi saya lupa bilang. Untuk huruf yang digunakan itu boleh font apapun. Yang penting jelas terbaca. Jadi kalau ketentuan dari juknisnya adalah boleh serif, sans serif, itu berarti semua tulisan, jenis tulisan tuh boleh. Tapi jangan tulisan yang terlalu keriting ya Bapak dan Ibu. Jadi kan ada font-font yang mungkin meliuk banget gitu, jadi susah dibaca. Jangan. Sebaiknya adalah cari font-font yang jelas, terang, dan bisa dibaca dengan gampang gitu ya. Jangan terlalu meliuk-liuk, terus jangan terlalu bold, jangan yang font yang ada darah-darahnya gitu. Ada tuh beberapa font seperti itu. Tidak usah dipilih yang seperti itu, tapi yang jelas aja gitu. Seperti itu. Semoga jelas. Next, next. Ini teman-teman dari namanya Bahasa Indonesia, jadi mau tanya. Sudah raisen, boleh dinyalakan mic-nya?
Yang Bu, kami dari SMP 229 ingin bertanya. Untuk tingkat SMP kan 80 halaman itu udah termasuk kredit sama jumlah halaman nggak? Karena biasanya kan di buku-buku di lembar awalnya itu ada nama penulis sama jumlah halaman. Itu termasuk nggak Bu? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saya langsung. Lanjut Bu, silakan. Duh, maaf ya. Apa namanya? Apakah termasuk cover gitu atau daftar judul? Cover, daftar isi, terus ada kata pengantar gitu ya. Kalau menurut saya jangan digabung. Jadi isinya saja 80 sampai tadi berapa? 60 sampai 80 ya kalau nggak salah ya. Untuk SMP 60 sampai 80, tapi di luar cover dan apa tadi? Ya, credit title-nya itu. Jadi hanya isinya saja ya. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut Bu. Di chat ada setiap halaman harus ada gambarnya enggak katanya. Ya. Setiap halaman harus ada gambarnya nggak? Nah, kita menganutnya ke ini tadi, proporsi ilustrasi gitu loh. Tadi SD itu 50 sampai 70% kalau saya nggak salah ya. Itu 50 70% berarti nggak semua harus ada ilustrasi ya. Berarti ada tulisan yang ada halaman yang mungkin hanya tulisan saja gitu karena maksimal 70% ilustrasinya gitu. Jadi ilustrasi juga jangan sampai lebih banyak daripada ketentuan ya Bapak dan Ibu. Kalau tadi kan saya bilang 70% gitu ya. Berarti jangan sampai 100% tuh ada ilustrasi semua gitu. Terus tulisannya jadi nggak ada gitu ya. Jadi disesuaikan saja gitu. Jangan terlalu sedikit tapi juga jangan terlalu banyak. Jadi masih dalam proporsi ilustrasi yang tadi saya sebutkan dari 50 sampai 70 untuk kategori SD, terus SMP itu berapa ya? 30 sampai 5 30 sampai 50 untuk SMA 20 sampai 30. Itu nanti biasanya saya sampai menghitung jumlah ilustrasinya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi sesuai ketentuan saja ya. Materinya nanti dikirim, iya nanti kami kirim. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau dari teman-teman penulis? Izin bertanya Bu Norma. Halo, tes. Bapak Halo. siapa? Ya suaranya kecil sekali Pak. Oh ya, cek. Pak Boy. Ya, Ya, silakan Pak. baik. Terima kasih Bu Norma untuk penjelasannya cukup jelas. Tapi ada beberapa mau saya tanyakan Ibu. Untuk yang intinya membuat buku bercerita ya Bu ya, sekitar 20 atau 30 halaman ya, kalau nggak salah begitu ya Bu ya. Pertanyaan saya di sini tadi ilustrasi gambar itu tidak boleh dari AI atau dari Google begitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya itu apakah kita bisa elemen-elemennya ya kayak kita pakai Canva kan itu bisa beberapa kita ambil elemen dari Canva sendiri terus apa namanya backgroundnya juga dari Canva sendiri seperti itu tapi tulisan nanti original. Apakah seperti itu Bu? Gitu. Apakah bisa? Karena kalau melihat di sini bikin ilustrasi sendiri kan ini butuh apa ya kemampuan khusus ya kalau misalnya dari drawing pen kita ubah menjadi suatu ilustrasi itu agak susah gitu. Jadi saya kalau misalnya elemen-elemen dari Canva kita kombinasi menjadi ilustrasinya gitu ya tanpa jangan langsung dari Google kita bulat-bulat itu kita download langsung kita jadikan ilustrasi bukan begitu maksudnya terpisah gitu ya dalam elemennya tapi jadi ilustrasi di buku itu apakah bisa Ibu untuk menggunakan pakai Canva kan ada teknologi seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Boy. Pertanyaan boleh langsung dijawab Bu Norma? Oke, terima kasih Pak Boy. Apa kabar Pak Boy?
Ya, Pak Boy, untuk pertanyaan yang ini tadi seperti saya jelaskan, untuk ketentuan Juknis tahun ini tidak diperkenankan menggunakan aplikasi Canva, terutama untuk menggunakan elemen-elemen gambar yang memang sudah ada dan tersedia di Canva. Kalau di tahun lalu itu masih diperbolehkan, tapi hasil evaluasi Dewan Juri dan panitia di tingkat dinas atau tingkat provinsi tidak diperkenankan menggunakan elemen-elemen gambar yang sudah tersedia di Canva ataupun di internet. Jadi peserta didik atau para penulis cilik ini nanti adalah kalau untuk kategori SD memang agak sulit untuk menggunakan aplikasi menggambar gitu ya. Tapi menggambar manual saja Bapak dan Ibu. Jadi kayak menggambar di kertas gambar dulu, nanti hasil gambarnya di scan, baru nanti menggunakan aplikasi Canva cuma untuk memasukkan tulisannya tapi bukan ngambil gambarnya dari Canva. Seperti itu loh Bapak dan Ibu. Jadi nanti backgroundnya misalnya hasil gambar karya anak-anak, kemudian di-scan, dipindahkan ke dalam Canva, nanti tulisannya itu bisa menggunakan font yang ada di Canva. Itu diperbolehkan. Tapi kalau eh, tulisannya malah tulisan tangan, tapi gambarnya adalah dari Canva, elemen Canva, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Tapi kalau font itu kan tadi saya bilang bebas, jadi boleh menggunakan font-font yang menarik yang ada di Canva itu boleh. Tapi yang tidak diizinkan adalah menggunakan elemen-elemen gambar yang sudah ada di Canva ada atau di internet. Begitu juga tidak boleh menggunakan chat GPT. Misalnya, buatkan cerita bergambar tentang kancil dan buaya. Gitu ya, dengan halaman sekian. Terus jadikan tuh semua tuh. Itu kan hasil karya AI. Dan nanti ilustrator yang kami jadikan juri juga akan melihat bahwa gambar yang orisinal coretan tangan biasanya akan berbeda dengan hasil prompt dari AI. Itu biasanya ada garisnya tuh terlalu sempurna gitu kalau buatan AI itu seperti itu. Seperti itu ya Pak Boy ya. Jadi Ya, semoga baik. biar dipahami kita semua bareng-bareng sama. Jadi nanti ketentuannya sama ya. Jadi tingkat SD, SMP dan SMA sama seperti itu. Baik, jadi Tapi untuk tingkat SMA biasanya mungkin udah beberapa mungkin bisa menggunakan Adobe gitu ya atau aplikasi menggambar lainnya. Biasanya ada yang udah punya tab gitu ya. Itu akan mungkin hasilnya akan berbeda gitu. Kalau tingkatan SD kan memang kebanyakan ada yang menggambarnya manual. Dan saya melihat kok di tahun-tahun sebelumnya hasil gambar manualnya tuh luar biasa banget, Pak. Walaupun pakai krayon gitu ya. Nanti di scan itu hasilnya bagus banget juga. Oh, Seperti itu. jadi untuk diharapkan gambar itu memang gambar secara manual ya Bu ya, Bu Norma ya. Nah, Mm-mm. terus itu jadi nanti ilustrasi, tinggal di scan, lalu tambahin dengan ceritanya, kalimat kata-katanya seperti itu ya. Betul, seperti itu. Kalau tadi yang Ibu sempat bilang, kalau kita bisa menggunakan Adobe gitu dan drawing kan ada tuh ya, drawing bisa langsung pakai drawing tab gitu ya. Nah, dan itu Ya, menjadi tapi kan itu mereka buat gambarnya per garis kan, Pak, bukan ngambil elemen gitu loh. Kalau kayak pakai Adobe kan dia menggambarnya manually gitu loh. Yang jadi kalau ya. menggambar pakai aplikasi tapi yang dengan satu-satu gambar kan biasanya ada aplikasi yang memang untuk menggambar, tapi kan dia bikin bunga ya benar-benar bikin bunga gitu. Cuma warnanya kan tinggal pilih warna gitu ya. Tapi itu pakai aplikasi gitu loh. Tapi bukan menggunakan kalau di Canva itu kan sudah ada kita tinggal cari bunga gitu kan, terus sudah ada kita ambil gitu. Seperti itu yang tidak boleh. Seperti itu, Pak. Oh, oke. Mm. Siap, cukup jelas Bu Norma. Sehat dan Iya, sukses selalu Bu. Gitu. terima Baik, kasih Pak Boy. terima kasih Pak Boy. Saya rasa tadi pertanyaan Pak Boy sama dengan siapa tadi? Bu Putri ya. Tidak menggunakan aplikasi Canva walaupun jenjang SD. Kemudian Bu lagi dari chatroom untuk surat keaslian karya dan pengantar dari mana tadi? Dari sekolah apakah seperti tahun lalu disertakan sekaligus dengan pengumpulan karya? Ya, betul Bapak dan Ibu. Jadi sistemnya itu bukan daftar dulu baru nanti ngirim karya, tapi sekaligus mengirim karya dengan dilampiri dokumen pendukung, yaitu tadi surat dari kepala sekolah dan daftar riwayat hidup atau daftar peserta. Apa sih tadi? Biodata peserta. Biodata peserta. Jadi disiapkan dulu semuanya baru dikirimkan ketika karya sudah selesai. Jadi tidak perlu kita daftar dulu nih misalnya supaya slotnya nanti ada gitu daftar enggak ini enggak bukan bukan seperti Hanjaba.
Jadi kami menunggu udah hasil karyanya ya, Bapak dan Ibu. Dan itu buka sampai tadi tanggal 2 berapa ya, Mbak Nia ya? Coba dilihat deh. Pengiriman karya sampai tanggal berapa di ke bawah ke bawah. Bukan, ke bawah bawah. Nah, itu di lini masa sampai tanggal berapa? Pengiriman karya Pengiriman pengumpulan karya sampai 22 nih. 22 Mei. Jadi maksimal 22 Mei jam 23.59 kami tunggu pengiriman karya beserta dokumen pendukung yaitu biodata dan surat keterangan dari kepala sekolah. Seperti itu ya, 22 Mei. Terus ini saya sekalian baca deh, ini ada ada pertanyaan dari MTS 37. Nanti filenya berupa PDF, doc atau apa? Ini berupa PDF supaya kami tidak bisa ubah-ubah. Semua karya dikirimkan dalam bentuk PDF. Jadi tidak ada panitia mengedit seperti itu ya. Dan tidak khawatir takutnya dibilang nanti kok ada karya saya dirubah nih, ada yang menjahili gitu. Enggak, jadi semuanya PDF aja ya. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Tidak ada. Saya akan tutup karena keterbatasan waktu dan sesi tanya jawabnya tadi antusiasnya banyak sekali. Saya berharap dari Bapak Ibu dapat mengirimkan siswa-siswi terbaiknya untuk melakukan lomba menulis tahun ini ya Bapak Ibu. Semoga tahun ini kita menang di provinsi lagi. Amin. Untuk komunikasi bisa menggunakan via WA dan nanti semua ketentuan lombanya ada di Instagram. Baik, untuk informasi selanjutnya kita bisa komunikasikan lewat WhatsApp Group atau Bapak Ibu pantau terus Instagram kami di perpusjkt_barat. Ada lagi. Ini yang terakhir dari pengumpulan karya itu sekalian dengan pendaftaran diri ya Kak. Betul, tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu dan sudah dijawab juga ternyata. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman penulis muda, sosialisasi hari ini Lomba Menulis tahun 2026 saya tutup. Semoga teman-teman semua bisa berpartisipasi di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.